Halo, selamat siang. Balik lagi untuk materi pertemuan ke-13 pariwisata dan budaya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana analisis proses bisnis pada pariwisata. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu proses bisnis. Di situ sudah saya jelaskan di sana, proses bisnis itu adalah suatu kumpulan dari aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan suatu keluaran produk atau output atau layanan demi meraih tujuan tertentu dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis dari sesuatu organisasi. Jadi di sini proses bisnis itu banyak ya. Jadi lebih ke bagaimana alur sebuah, kalau misalnya analisis proses bisnis sistem, bagaimana sistem itu bekerja. Kalau misalnya sebuah organisasi atau perusahaan, proses bisnisnya itu bagaimana sebuah perusahaan itu dari tahap-tahapannya atau alurnya itu dia kerjaannya seperti apa. Itulah namanya proses bisnis. Kalau misalnya kalian pergi ke mall nih atau belanja ke supermarket, dia punya proses bisnis. Yang pertama pasti dia bagaimana melayani konsumen, step by stepnya seperti apa. Kemudian kalau dia punya apa namanya itu seperti barang yang di stok, bagaimana cara menghandle itu, dia ada prosesnya. Dia punya proses bisnisnya seperti itu. Tahapan proses bisnis secara umum ini ada 4: analisis kegiatan usaha, penentuan proses bisnis, pelaksanaan proses bisnis, evaluasi proses bisnis. Ini tahapan proses bisnis ketika teman-teman memiliki bisnis, kayak usaha. Kalau misalnya tahapan proses bisnis dari sistem, agak berbeda. Tapi tetap yang utama pasti analisis. Kalau misalnya sistem, analisis sistem seperti apa. Kemudian penentuan proses bisnis, pelaksanaan proses bisnis, dan evaluasinya seperti apa. Ini contoh saya ambil dari bagaimana analisis proses bisnis dari usaha. Jadi yang pertama adalah tahap analisis kegiatan usaha. Dalam tahapan ini, manajemen perusahaan bersama pemilik perusahaan melakukan diskusi dan analisis tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Misalnya usaha di bidang industri, perdagangan, atau jasa. Hal ini dilakukan agar manajemen mengetahui serta menentukan proses bisnis yang akan digunakan oleh perusahaan. Ya sama, kalau misalnya teman-teman mau bikin usaha nih, kita mau bikin usaha apa dulu ya? Kalau misalnya kita bikin sistem, kita mau bikin sistem apa ya? Itu berguna nggak nanti? Apakah nanti kedepannya itu bakalan sukses? Nah, kita mikir juga seperti itu. Kita analis kegiatan atau sistem yang kita akan buat dulu. Penentuan proses bisnis. Pada tahapan ini, manajemen akan membuat atau menentukan bentuk proses bisnis dari usaha yang telah dipilih oleh perusahaan tersebut. Mulai dari proses bisnis tentang jenis biaya-biaya yang dikeluarkan, sampai dengan proses bisnis memperoleh pendapatan atau penghasilan. Nah, di penentuan proses bisnis ini lebih ke sebenarnya poin-poin dalam kegiatan usahanya itu apa sih? Contoh tadi, misalnya supermarket. Yang pertama misalnya dia bagaimana proses menyetok barang, bagaimana proses untuk menghandle konsumen, bagaimana proses untuk menentukan harga dan sebagainya. Sama halnya dengan sistem, misalnya teman-teman membuat proses bisnis sistem informasi penjualan. Ada proses-proses apa aja di sana? Misalnya proses input barang, proses hitung barang, dan sebagainya. Itu untuk menentukan proses bisnis. Kita harus tentukan itu dulu. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan proses bisnis. Tidak kalah pentingnya dari penentuan proses bisnis dari perusahaan adalah pelaksanaan proses bisnis itu sendiri. Karena sebagus apapun suatu proses bisnis tetapi tidak dilaksanakan, tidak akan bermanfaat bagi perusahaan. Sehingga sangat penting bagi setiap bagian atau divisi dan karyawan perusahaan untuk menjalankan dengan benar seluruh proses bisnis yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Ya sama aja, no action, kayak percuma kita bikin teori prosesnya ini seperti ini loh step by stepnya, tapi kita nggak lakukan, kan percuma gitu.
Kemudian ada evaluasi proses bisnis. Untuk mengetahui apakah suatu proses bisnis telah dijalankan oleh semua karyawan bagian atau divisi dari perusahaan dan apakah proses bisnis tersebut telah memberikan manfaat bagi perusahaan. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan sudah punya prosesnya itu seperti apa, sudah dilaksanakan entah itu setiap hari atau setiap bulan bahkan setiap tahun, tapi tetap perlu diadakan evaluasi. Misalnya evaluasinya sebulan sekali, ini udah berjalan sesuai dengan yang ditentukan belum? Ataukah ada yang dalam prosedur itu ada nggak yang kelewat? Nah, itu perlu dievaluasi. Nah, di sini ada faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal yang mempengaruhi bisnis. Ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Politik, ya faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan. Contoh itu peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan passion dari sang pemimpin sangat menentukan perkembangan industri pariwisata di suatu daerah. Ya, misalnya kita kalau membuat sebuah usaha, apalagi usaha pariwisata, pasti ya kita harus mengikuti prosedur di daerah tersebut. Jangankan di Indonesia, di Bali pun, kalau teman-teman saya mau buat villa nih, kan nggak bisa sembarangan buat villanya, ada izin-izin tertentunya dan ada syarat-syarat tertentunya juga. Dan contoh di sini misalnya kalau misalnya orang nih pengen wisata ke Indonesia, daerah ASEAN dia tidak menggunakan visa. Tapi kalau di luar ASEAN dia wajib menggunakan visa. Itu adalah salah satu kebijakan dari pemerintah. Ekonomi. Faktor ekonomi juga mempengaruhi daya beli customer. Contoh sekarang lagi corona seperti ini, ekonomi berkurang, mempengaruhi juga usaha dan apalagi yang bergerak di bidang pariwisata. Itu. Contoh yang lain ekonominya itu selain karena kasus-kasus misalnya ada pertumbuhan ekonominya lagi turun, kemudian ada juga nilai tukar mata uang, kemudian suku bunga bank juga mempengaruhi. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar yang ada. Contoh tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial, dan lingkungan kerja. Ya, tingkat pendidikan masyarakat juga mempengaruhi kebutuhan sih. Dan tingkat pertumbuhan penduduk juga. Misalnya kalau kalian biasanya kan kalau sarjana lagi kuliah nih kan kebutuhannya pasti lebih banyak daripada waktu kalian waktu SMA. Nah, itu sangat mempengaruhi juga. Teknologikal. Nah, ini teknologi. Pasti mempengaruhi juga kondisi di lingkungan kita. Apalagi sekarang teknologi itu semakin hari semakin up to date lah bisa dibilang. Contoh penggunaannya di bidang pariwisata misalnya kalau dulu teman-teman beli tiket pesawat paling ke agen travel, tapi sekarang kita tinggal buka aplikasi online, kemudian tinggal cari tiket pesawat dan kita bisa bandingkan harganya itu biar supaya kita bisa dapat harga termurah. Kalau dulu kan kita harus ke agen travel aja dan harganya segitu aja mentok. Kemudian contoh lagi sekarang juga Google Maps nih sudah ada objek-objek wisata yang dikasih tahu di Google Maps-nya itu ada rutenya, ada jaraknya, mempermudah kita untuk pergi ke tempat pariwisata. Kemudian legal. Faktor legal meliputi pengaruh hukum seperti perubahan undang-undang yang ada atau yang akan datang. Contoh kesehatan dan keselamatan, arah pekerjaan, HAM, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab lingkungan. Peraturan pemerintah tidak dapat diabaikan dalam menjalankan sebuah bisnis. Ini hampir mirip dengan aturan pemerintah yang tadi. Tapi di sini lebih ke perubahan dari
peraturannya pemerintah itu, perubahan undang-undang, dan sebagainya. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan pembeli seperti faktor lokasi geografis. Ada lingkungan fisik yang dimaksud adalah misalnya ketika teman-teman ingin berwisata, ada yang suka ke tempat alam, ada yang suka ke tempat-tempat yang mall, atau suka ke tempat beli oleh-oleh, suka tempat ke kebun binatang. Nah, itu lingkungan sangat mempengaruhi terhadap industri pariwisata. Hubungan lingkungan alam dengan pariwisata harus saling menguntungkan dan bermanfaat, yaitu wisatawan dapat menikmati keindahan alam dan materi yang digunakan untuk memelihara lingkungan pariwisata tersebut. Nah, di sini ada salah satu contoh saya ambil dari sebuah jurnal bagaimana contoh analisis proses bisnis tentang pariwisata. Saya ambil sebuah jurnal, jadi di sini ada sebuah bidang pengembangan produk pariwisata di Dinas Pariwisata. Di bidang pengembangan produk pariwisata tersebut memiliki 6 proses bisnis, yaitu proses untuk sertifikasi usaha wisata untuk hotel dan restoran, pendataan usaha jasa dan sarana pariwisata, koordinasi percepatan desa wisata, koordinasi pengembangan produk pariwisata, anugerah wisata Jawa Timur dan festival makanan khas, kajian pengembangan desa wisata. Nah, di dalam bidang pengembangan produk ini ada 6 proses di sana, tapi saya ambil salah satu, yaitu bagaimana proses bisnis atau alur dari pendataan usaha jasa dan sarana pariwisata. Nah, teman-teman kalau membuat analisis proses bisnis, teman-teman bisa menggunakan semacam bisa flowchart, bisa use case, bisa activity diagram, bisa apa lagi ya? Banyak pokoknya. Nah, di sini salah satu contoh pendataan usaha jasa dan sarana pariwisata adalah dimulai dari sini. Kepala Bidang Pengembangan Produk, dia bertugas memonitor pelaksanaan dan menunjukkan surat tugas. Nah, kepala bidang ini bertugas untuk menunjukkan surat tugas dan membuat surat tugas. Kemudian setelah membuat surat tugas, staf bidang pengembangannya itu menunjukkan surat tugas kepada pengelola usaha wisata. Nah, pengelola usaha wisata itu mengecek surat tugasnya, surat tugas untuk mengelola wisata ya. Kemudian setelah dicek tugasnya, kemudian staf bidang setelah dicek, staf bidang pengembangan produk memberikan panduan pengisian form online. Setelah dikasih tahu untuk panduan pengisian form online, pengelola wisata mengisi formulir online tersebut. Setelah mengisi formulir online, staf bidang pengembangan kembali mengecek status pendataan online dalam database sistem. Kemudian ketika sudah ada pilihan di sini, kalau dia pengisian selesai, dia akan menerima formulir. Tapi kalau misalnya belum, diselesaikan dulu. Nah, di sini ketika ngisi formulir online, pengelola usaha wisata juga selain setelah dicek, juga mencetak bukti pengisian formulir online. Sambil dicek sama staf bidang, dia juga mencetak sebagai bukti fisik, kemudian isi tanda tangan formulir, dan formulir diserahkan kepada staf bidang. Dan setelah dicek dan selesai pengisian, staf bidang menerima formulir yang dia cetak dari sistem dan formulir yang dapat dari pengelola usaha wisata yang ditulis dengan tanda tangan. Kemudian selesai. Nah, itu alur dari pendataan usaha jasa. Kalau misalnya ada lagi yang lain, bisa nanti dicari di internet karena banyak. Ini saya sampai sampel 1. Semoga teman-teman mengerti. Apabila ada yang tanyakan, teman-teman bisa bertanya via WA atau di grup WA ya. Terima kasih.